Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Adinul Qoyimah dari SLB Negeri 4 Kota Blitar, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya beranggapan bahwa murid itu seperti kertas kosong, sehingga saya sebagai pendidik harus mengisi kertas kosong tersebut sesuai materi-materi yang telah saya susun. Kemudian, fokus pada ketuntasan materi. Selama saya mengajar, saya seringkali terlalu fokus terhadap ketuntasan materi pada setiap semesternya, tanpa mempertimbangkan atau melihat apakah murid tersebut sudah benar-benar memahaminya, sehingga proses pembelajaran terkesan berpusat pada guru. Lalu, saya juga lebih mengutamakan pencapaian kognitif. Di sini saya seringkali melihat keberhasilan suatu pembelajaran itu dari segi kognitif murid saja, tanpa melihat perkembangan sikap, perilaku, dan proses pada saat murid belajar. Berikutnya, saya juga beranggapan guru adalah pusat pembelajaran, sehingga murid harus patuh dan selalu mengikuti apa yang guru perintahkan tanpa memperhatikan keinginan atau kemampuan murid sebenarnya. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, banyak pemikiran atau perilaku saya yang berubah terhadap murid. Karena setiap murid memiliki karakteristik unik masing-masing dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam proses belajar. Serta seorang anak atau murid bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan telah tertulis secara samar-samar dan kita sebagai pendidik hanya perlu menebalinya, sehingga anak mampu menjadi manusia seutuhnya untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat yang memiliki budi pekerti baik. Maka, untuk itu saya sebagai pendidik perlu melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya melihat aspek kognitif saja, melainkan harus melihat dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Maka, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyeluruh, yaitu yang pertama, menghargai setiap karakteristik murid, karena setiap individu memiliki karakteristik unik yang berbeda-beda. Yang kedua, melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid,
dengan menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kemampuan ataupun bakat murid yang sebelumnya masih samar-samar bisa lebih terlihat dan berkembang. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid tidak bosan dalam belajar. Selain itu, dapat menumbuhkan murid untuk berpikir kreatif sesuai dengan kemampuan dirinya. Kemudian yang keempat, melakukan proses pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman yang berpihak pada murid. Dengan proses pembelajaran seperti ini, maka proses pembelajaran akan lebih bermakna dan kita sebagai pendidik hanya menuntun atau sebagai fasilitator dalam proses belajar anak sesuai kodratnya, yang juga dapat menumbuhkan budi pekerti baik pada diri anak. Lalu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan lebih mengenali dan memahami karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan setiap murid. Hal ini dapat saya lakukan melalui kegiatan asesmen diagnostik, sehingga dengan ini saya dapat menyusun pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran yang bervariasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid akan merasa lebih nyaman pada saat belajar, tanpa ada rasa tertekan atau terpaksa. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan memperbaikinya agar lebih baik, serta terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga proses pembelajaran akan berkelanjutan ke arah yang baik dalam menuntun belajar murid. Demikian pemaparan dari saya, koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.